Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi A. Sholat tarawih. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat memahami pelaksanaan sholat tarawih. Kata tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwihat, yang apabila ditinjau dari segi bahasa berarti mengistirahatkan atau duduk istirahat atau santai. Sedangkan menurut istilah, sholat tarawih adalah sholat sunnah malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan, yaitu setelah sholat Aisyah sampai dengan terbitnya fajar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada istilah sholat tarawih. Akan tetapi penamaan sholat tarawih yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada malam hari di bulan Ramadan dikenal dengan istilah Qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Artinya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan semata-mata beriman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka ia akan mendapat pahala dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hukum melaksanakan sholat sunnah tarawih adalah sunnah mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Pelaksanaan sholat tarawih dapat dilakukan dengan cara berjamaah dan dapat juga dilakukan secara munfarid atau sholat sendiri-sendiri. Akan tetapi sangat dianjurkan untuk mengerjakannya secara berjamaah, karena sholat tarawih berjamaah lebih banyak pahalanya jika dibandingkan dengan sholat tarawih yang dilakukan sendiri. Sholat tarawih ada dua macam, yaitu sholat tarawih 8 rakaat atau sholat tarawih yang dikerjakan pada zaman Rasulullah SAW. Sholat tarawih 8 rakaat dikerjakan 2 rakaat sekali salam. Maksudnya adalah dalam melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat ditutup dengan 1 salam, sehingga jumlahnya 4 salam, yaitu dengan rincian 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2, sehingga jumlahnya menjadi 8 rakaat. Sholat tarawih 2 rakaat 1 salam disandarkan pada riwayat Imam Bukhari. Dijelaskan bahwa Aisyah berkata, pernah Rasulullah SAW melakukan sholat pada waktu antara setelah selesai sholat Aisyah yang dikenal dengan Atomah
hingga subuh sebanyak 11 rakaat. Beliau salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan beliau sholat witir 1 rakaat. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa cara mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat adalah 4 rakaat 1 salam. Sehingga dalam 8 rakaat sholat tarawih terdapat 2 kali salam. Kemudian sholat tarawih 20 rakaat, yaitu sholat tarawih yang dikerjakan pada zaman Umar bin Khattab. Cara mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat adalah 2 rakaat 1 salam. Sehingga dalam 20 rakaat sholat tarawih terdapat 10 kali salam. Sholat tarawih 20 rakaat yang dilakukan dengan 2 rakaat 1 salam disandarkan pada riwayat Yazid bin Rauman menyebutkan bahwa umat Islam di masa Khalifah Umar mendirikan sholat yaitu pada malam bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat. Jumlah 23 rakaat tersebut adalah terdiri atas 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Setelah melaksanakan sholat sunnah witir, kita diperbolehkan menambah sholat malam. Akan tetapi tidak boleh ada 2 sholat witir. Misalnya setelah melaksanakan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir, kemudian setelah tidur kita melaksanakan sholat sunnah tahajud. Hal tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi jika sudah melaksanakan sholat tahajud, tidak boleh melakukan sholat witir lagi, karena tidak boleh melakukan 2 sholat witir dalam 1 malam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada zaman Umar bin Khattab jumlah rakaatnya menjadi 23? Karena tidak ada pembatasan jumlah rakaat sholat malam dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, menurut hadis-hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW tidak membatasi jumlah sholat malam seluruhnya. Kemudian, jumlah rakaat diperbanyak agar bisa lebih lama. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud. Nah, alasan-alasan itulah yang menjadikan sholat tarawih pada zaman Umar bin Khattab menjadi 20 rakaat. Dengan demikian, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tarawih baik itu pada zaman Rasulullah SAW yaitu 8 rakaat atau pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yaitu 20 rakaat. Keduanya sama-sama memiliki landasan masing-masing karena pada dasarnya keduanya adalah benar. Yang salah adalah yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Adapun niat sholat tarawih 2 rakaat dan 4 rakaat adalah sebagai berikut. Niat sholat tarawih 2 rakaat. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblah ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat tarawih 4 rakaat. Usolli sunnatat tarawih 4 raka'atin mustaqbilal qiblah ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawih 4 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka ia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya adalah diampuni dosa-dosanya,
yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi orang yang melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena riya atau sum'ah, yaitu ingin dilihat dan didengar amal kebaikannya oleh orang lain. Kemudian pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga selesai, maka ditulis baginya pahala melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan sholat tarawih berikutnya adalah menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang disunahkan. Dengan demikian, jika kita mengerjakan sholat tarawih, berarti kita mengerjakan ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah mempererat tali silaturahim. Sholat tarawih dapat dilakukan dengan cara berjamaah ataupun sendiri. Jika kita melakukan sholat berjamaah, baik itu di masjid ataupun musola, maka akan mempererat tali silaturahim antar sesama umat muslim. Sikapku, aku dapat mengetahui pelaksanaan dan keutamaan sholat tarawih. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.